Sebelum kita mulai cerita akhir di Marineford, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bahkan ia mencari informasi beberapa desa. Kalau semua bajak laut membencinya, apalagi jika Roger mempunyai anak. Bisa jadi anaknya maka bisa dipastikan akan disiksa seumur hidup. Atas hal itu sifat dari Ace menjadi dingin dan pemarah. Seminggu kemudian akhirnya Luffy kembali dengan luka yang parah. Namun ia tidak mengatakan siapa yang melakukan itu. Keesokan harinya Luffy masih mengejar Ace, namun tetap saja ditinggalkan sendirian. Ternyata ia meninggalkan Luffy karena ia memiliki harta di tempat persembunyiannya. Tepatnya berada di dekat pembuangan sampah yang bernama Grey Terminal. Namun nyatanya Ace bukan mengumpulkan harta sendirian. Ia bersama dengan teman seumurannya yang bernama Sabo. Mereka mengumpulkan uang demi bisa membeli sebuah kapal untuk berlayar nantinya. Tepatnya saat ia nanti berumur 17 tahun akan tetapi rahasia itu diketahui Luffy. Lalu Ace dan Sabo mencoba untuk mendiamkan Luffy agar tidak membocorkan rahasianya. Dengan bodohnya lagi Luffy mengatakan kepada mereka untuk menjadi temannya. Karena kebisingan yang mereka buat muncul beberapa kelompok yang tak lain mereka berasal dari bajak laut Blue Jam. Lagi-lagi dengan bodohnya Luffy menghentikan mereka sementara Sabo dan Ace bersembunyi. Saat itu bajak laut itu mengatakan keberadaan dari Ace. Namun Luffy tak menjawabnya sekalipun. Alhasil Luffy akan disiksa di suatu tempat. Pada kesempatan itu Ace dan Sabo berupaya memindahkan semua hartanya ke suatu tempat. Beberapa waktu setelah itu Ace dan Sabo kebingungan lagi kenapa bajak laut itu tidak mencarinya. Ternyata Luffy yang disiksa habis-habisan tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena panik Sabo dan Ace pun pergi menyelamkannya. Sesampainya di sana ia sangat terkejut karena Luffy bersimbah darah. Akan hal itu Ace dengan marahnya mengalahkan semua bajak laut itu. Walau diketahui nantinya ia akan mendapat masalah besar. Setelah kejadian itu Ace dengan marahnya mengatakan kepada Luffy kenapa dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya. Luffy beralasan jika mengatakannya maka Ace tidak mau menjadi temannya. Dikarenakan ia tidak mempunyai keluarga lain selain kakeknya. Oleh karena itu, ia ingin menjadi temannya. Mendengar hal itu Ace pun terdiam dan sedikit mengingat masa lalunya. Yang mana ia juga selalu sendirian dimanapun ia berada. Atas hal itu, mereka bertiga mulai berteman. Namun ada masalah lagi yaitu Sabo tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Dan mulai dari situ, ia akan tinggal bersama Luffy dan Ace di pegunungan. Cerita dimulai lagi saat Sabo mulai tinggal bersama mereka. Mengingat sebelumnya, ia tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Melihat itu Dadan sangat marah. Karena ia sudah kewalahan merawat dua anak itu, apalagi ditambah satu anak lagi. Tetapi ia tidak bisa menolak anak tersebut walaupun seperti yang diketahui Sabo adalah anak berandalan. Nah kemudian, kehidupan mereka bertiga mulai dekat bahkan mereka berlatih. Mencari makan dan berpetualang bersama-sama namun saat itu juga terungkap kalau Luffy hanya menjadi hambatan bagi mereka. Karena Luffy tak mau mendengar dan senaknya sendiri selain itu Luffy adalah anak yang cengeng di segala kondisi. Meski begitu hanya Sabo yang mengerti perasaannya, sementara Ace selalu memarahi Luffy dalam suatu kondisi. Suatu hari mereka membuat masalah kembali namun bedanya mereka berual di kota yang bersebelahan dari Grey Terminal. Kota yang bernama Kerajaan Ghoul pada saat di sana tak sengaja ada yang mengenal Sabo. Atas hal itu Ace dan Luffy meminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Sabo menjelaskan kalau ia adalah anak dari bangsawan. Ia keluar dari kota karena dirinya selalu diperalat untuk menjadi anak yang pintar dan rajin. Tujuannya suatu saat nanti akan dijodohkan dengan keluarga bangsawan. Ayahnya Sabo menerimanya karena dengan Oto ia bisa membahagiakan orang tuanya. Namun tak disangkanya orang tuanya malah seperti menjualnya demi kepentingan dan kekuasaan. Maka dari itu ia sangat muak dan mulai hidup di Grey Terminal bersama orang di sana. Ia berpikir jika di tempat ini lebih baik daripada di sana.
Kesimpulannya, ia merasa sendirian walaupun ia mempunyai keluarga. Namun kesendirian itu berhenti ketika ia bersama Luffy dan Ace. Mendengar hal itu, Luffy dan Ace pun memaafkannya. Kemudian Ace mengatakan kepada mereka jika menuangkan secangkir air minum, maka mereka bisa menjadi saudara. Jadi mulai dari sekarang, mereka akan melindungi satu sama lain layaknya seorang saudara. Cerita itu bersingkat lagi saat Garp datang. Kedatangannya membuat Ace dan Luffy ketakutan. Apalagi Sabo sekarang menjadi saudaranya. Lalu Garp memberi pelajar mereka bertiga. Seperti yang terlihat, Garp tanpa belas kasih membuatnya babak belur. Garp melakukan hal itu karena ia bisa dekat dengan mereka dengan cara seperti itu. Karena hal itu, Luffy dan Sabo akhirnya memilih untuk hidup sendiri. Bahkan ia membuat rumah yang berbentuk kapal bajak laut untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Pada saat itu adalah masa yang membahagiakan bagi mereka. Karena mereka bisa berbagi perasaan suka dan duka. Yang pastinya tujuan mereka sama, yaitu menjadi bajak laut. Tapi ada sesuatu yang mereka debatkan, yaitu tentang siapa yang menjadi kaptennya. Luffy mengatakan kalau siapa yang berhasil mengalahkan macan nantinya akan menjadi kaptennya. Mendengar hal itu, Ace dan Sabo menyetujuinya tetapi rencana mereka gagal karena macan itu terlalu kuat. Beruntungnya mereka diselamat oleh seorang yang bernama Naguri. Diketahui Naguri adalah ketua bajak laut yang berakhir di Great Terminal. Ia menjelaskan bahwa dulunya ia bisa menjadi seperti ini setelah dikalahkan oleh Roger. Namun tampaknya Naguri menerima kekalahannya. Mendengar hal itu, Ace dengan jengkelnya pergi ke rumahnya. Lalu Sabo bertanya kepada Luffy kenapa Ace sangat marah mendengar nama itu. Karena ayahnya adalah Roger. Mengetahuinya, Sabo sangat terkejut. Bahkan ia juga mengatakan langsung kepada Ace, akibatnya ia malah dihajar oleh Ace. Beberapa hari berlalu, Luffy menunjukkan latihannya bersama Naguri. Dengan latihan itu setidaknya ia bisa menyerang. Di samping itu Naguri cekcok dengan tentang Roger. Tapi apa daya, Ace tidak bisa melawan balik. Alhasil Naguri memintanya untuk membuat kapal bersamanya. Tujuannya agar nantinya Naguri bisa berlayar lagi. Di sela memperbaiki kapal, Ace bertanya caranya untuk menjadi kuat. Naguri menjawab untuk menjadi kuat bukan hanya terus berlatih, tapi harus juga percaya dengan teman-temannya. Namun Ace menyangkal pernyataan tersebut. Singkat cerita, kapal bajak laut akhirnya jadi. Saat sebelum berlayar, Naguri meminta Ace, Luffy, dan Sabo untuk menunjukkan hasil latihannya. Seperti yang dikira, perkataan dari Naguri benar. Itu terlihat dari mereka bisa mengalahkan macan itu dengan bekerja sama. Suatu ketika mereka bertiga mengalami masalah yang besar. Pertama, Sabo dibawa kembali ke kerajaan sementara Ace dan Luffy disekap oleh Blue Jam. Tak hanya Otu, bahkan kerajaan akan membumi hanguskan Great Terminal bersama Blue Jam. Jadi orang kerajaan adalah orang yang kejam. Atas pengkhianatan itu, Blue Jam tak ingin mati sendirian. Sebagai gantinya, ia akan membunuh Luffy dan Ace. Ace yang mengetahuinya dengan cepat melepaskan ikatan dari Luffy. Alhasil mereka berdua dikepung. Pada waktu itu, bos Blue Jam menghina tentang Sabo dan kerajaannya untuk menyulut kemarahan Ace. Sampai-sampai Ace yang marah mengeluarkan Hausoku Haki tanpa sadar. Akibatnya semuanya pingsan kecuali Blue Jam. Keadaan menjadi menegangkan ketika Ace tidak mau pergi belum menghadapi musuhnya. Beruntung Dadan beserta anak buahnya datang. Lalu ia memintanya untuk membawa Luffy ke rumahnya. Sementara dirinya dan Ace melawan Blue Jam. Seperti yang terlihat, susah payahnya berhasil mengalahkannya. Namun itu belum berhenti, karena di sekelilingnya ada bara api. Dengan nekatnya Dadan menerobos bara api itu sebagai perlindungan Ace. Lalu Ace yang ditolong akhirnya merubah pandangannya tentang Dadan, bahwa Dadan adalah orang yang baik. Di samping itu, ada sebuah ledakan besar. Ternyata itu adalah ulah dari pasukan revolusioner. Mereka melakukan hal itu untuk bisa membuat jalan bagi orang di sana. Tak hanya itu saja, sebelumnya Dragon juga menolong Sabo yang merasa putus asa. Dan Sabo pingsan di suatu tempat. Keesokan harinya Ace akhirnya bisa kembali pulang membawa Dadan. Hal itu membuatnya semua sedih tak terkecuali Luffy. Di suatu tempat, Sabo yang mencoba kabur tidak bisa apa-apa.
Apalagi ia telah ditunggu oleh penjaga. Tak lama setelah itu kerajaan menyambut kedatangan dari Tenryubito. Nah, kesempatan itu digunakan Sabo untuk kabur. Sebelum kabur ia menuliskan surat kepada Ace dan Luffy bahwa ia akan pergi berlayar duluan daripada mereka. Di sini Sabo kabur melalui kapal kecil yang bergambar bajak laut Ace yang berarti Sabo. Tampaknya ia tidak mengetahui kalau Tenryubito orang yang kejam. Akhirnya Tenryubito yang marah pun menembaki kapal tersebut berulang kali hingga meledak. Seperti yang terlihat Sabo pun mati karena tidak ada tanda-tanda tubuhnya berada. Nah, surat dari Sabo pun akhirnya sampai ke tempat Dadan. Luffy dan Ace mengetahuinya sangat marah dan sedih karena Sabo tak selemah itu. Tapi apa daya kabar tersebut benar adanya. Atas hal itu Ace dan Luffy hanya bisa menangis sambil merenungi masa bahagia mereka. Namun jika seperti itu, ia tidak akan bisa menepati janji dari Sabo. Selain itu, Ace juga berjanji kepada Luffy kalau diri Noa tidak akan mati. Jika dirinya mati, siapakah yang akan menjaganya? Mendengar hal itu, Luffy akhirnya kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Ace dan Luffy berlatih keras untuk menjadi kuat. Bahkan Ace meminta Makino untuk mengajarkan Untul mengolah kata yang baik. Tujuannya nantinya, Ace akan berterima kasih telah menjaga Luffy. Hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi besar dan Ace berumur 17 tahun. Seperti janjinya di awal, Ace akan berlayar dahulu 3 tahun. Kemudian baru Luffy. Sebelum pergi Ace berterima kasih atas kebaikan dari Dadan. Jika tak ada dirinya dia tidak akan menjadi kuat seperti ini. 3 tahun kemudian, akhirnya giliran dari Luffy berlayar. Namun bedanya Dadan tidak mau menemuinya. Alasannya ia tidak bisa menahan tangisan kehilangan mereka bertiga. Jadi terungkap kalau Dadan sebenarnya adalah orang yang baik meski dirinya bandit. Cerita beralih pada Luffy yang tidak bisa dikendalikan. Jinbe yang sangat marah pun mengatakan bahwa ia mempunyai sesuatu yang tak kalah pentingnya daripada es lagi. Yaitu temannya mendengar hal itu, akhirnya satu persatu kesedihannya menghilang. Di belahan dunia Garp kembali pulang ke tempat dari Dadan. Dadan pun yang mengetahui Garp datang langsung menyerangnya. Alasannya Garp tidak berbuat apa-apa di pertempuran itu. Dalam sisi Garp yang tak bisa apa-apa menerima makian dari Dadan. Lalu Makino datang menghentikannya meskipun masih bersedih atas kematian Ace. Kesedihan mulai menjadi-jadi saat Dadan mengatakan kalau orang yang paling tertekan adalah Luffy. Mengingat hanya Ace yang ia punya, namun di sini masalah tidak itu saja. Bajak laut mulai menginvasi wilayah, maka dari itu Garp akan melindungi kota ini dengan tangannya sendiri. Nah, kabar dari kematian Ace mulai beredar sampai ke penjuru dunia. Bahkan ketemantan Luffy juga mengetahuinya. Atas hal itu, mereka sangat terkejut. Menariknya di sini Zoro diberitahu oleh Mihawk yang berada di pulau itu. Sementara Robin mendengar itu dari pasukan revolusioner yang menyelamatkannya itu di Pulau Salju. Di Pulau Wanita Laut kedatangan tamu yang mengejutkan yaitu Rayleigh. Mengejutkan lagi ia sampai ke tempat ini dengan berenang. Dikarenakan kapalnya karam melawan monster laut. Kemudian Rayleigh meminta Lau untuk meninggalkan Luffy, karena saat ini dirinya akan mengurus sisanya. Atas hal itu Lau pun pergi. Tak lama setelah itu Luffy pun merasa lebih tenang lagi. Apalagi kedatangan Rayleigh. Di sini juga terungkap kalau Rayleigh juga salah satu orang yang menyelamatkan buah bersaudara. Jadi sepertinya ini adalah takdir Luffy berada di pulau ini. Rayleigh menjelaskan kalau ia bisa ke tempat ini karena diberitahu oleh Kuma, yang ternyata juga Kuma sesama anggota revolusioner bersama Dragon. Berikutnya, Rayleigh meminta Luffy untuk ke Marineford. Tujuannya untuk bisa membuat informasi kepada teman-temannya melalui surat kabar. Nah, kenapa Rayleigh melakukan itu? Karena ia merasa bahwa Luffy dan temannya belum cukup kuat untuk mengarungi dunia baru. Mendengar hal itu Luffy pun menyetujuinya. Apasannya ia tak ingin kehilangan teman berharganya lagi. Singkat cerita Luffy sampai di Marineford. Kedatangannya disambut oleh meriam angkatan laut. Beruntungnya di sana hanya ada prajurit saja. Alhasil semua tujuannya tercapai dan mengisyaratkan informasi itu kepada teman-temannya.
Satu persatu teman-temannya yang melihat isyarat itu pun cukup terkejut. Tapi jika sang kapten berkata seperti itu, jadi mereka belum cukup kuat. Atas hal itu, mereka semua berlatih di tempat masing-masing. Menariknya di sini Zoro akan berlatih dengan Mihawk dan para babon. Sementara Robin sepertinya akan menjadi anggota revolusioner. Sedangkan Sanji akan berlatih dengan Ivankov si Ratu Kamabaka. Nah, seperti yang terlihat Luffy akan berlatih dengan kegelapan Rayleigh. Latihan dari Luffy berada yang tak jauh dari Pulau Wanita. Tepatnya berada di salah satu pulau tak berpenghuni. Bahkan pulau ini sangat mengerikan, di mana ada ratusan hewan yang sangat buas dari hewan raksasa. Selain itu, Luffy akan berlatih selama 2 tahun di tempat ini. Nah, latihan yang diberikannya adalah haki. Karena semua orang kuat di dunia baru mempunyai kekuatan tersebut. Seperti yang diketahui, dengan menggunakan haki, maka kamu bisa menciptakan kekuatan lebih besar dari biasanya. Pertama, Rayleigh menunjukkan hakinya, yang mana ia bisa mengalahkan hewan besar dengan sekali pukulan. Kenapa ia bisa sekuat itu? Karena ia menggunakan hakinya. Jadi kekuatan ini sangat penting bagi Luffy untuk menjadi kuat. Apalagi dengan haki, si pengguna bisa melukai musuh yang menggunakan buah iblis. Kesimpulannya, hanya haki yang bisa melukai pengguna buah iblis. Mendengar penjelasan tersebut, Luffy menjadi bersemangat lagi. Mengingat dirinya akan lebih kuat lagi setelah 2 tahun kemudian. Nah, itulah akhir cerita dari Marineford. Ikuti terus channel kami ya, masih banyak fakta-fakta atau cerita yang menarik di dunia One Piece.